Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurahkan pada diri kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan rekan kita yaitu Neng Rahayati yang memiliki kewajiban untuk melakukan diseminasi tentang materi yang dipelajari selama kita mengikuti pelatihan guru penggerak. Materi yang akan disampaikan Ibu Neng adalah tentang budaya positif. Tentunya hal ini harus kita ketahui bersama untuk mewujudkan visi sekolah. Saya senang sekali di sini sebagai perwakilan otomatis dari bidang kurikulum. Seandainya Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan tentang budaya positif, saya yakin lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan bagi siswa-siswi akan terpenuhi sehingga visi sekolah dapat tercapai dengan target yang sangat maksimal. Mari kita simak bagaimanakah sebetulnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Kita simak, silakan Bapak dan Ibu menikmatinya dengan penuh konsentrasi, tanyakan sebanyak-banyaknya, terutama nanti kaitannya dengan adanya pokoknya kayak hal baru lah banyak ya, tidak boleh saya bocorkan supaya kesannya misterius. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih banyak Bu Najamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat semuanya yang berkenan datang atas undangan kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Seharusnya ini dibuka oleh Bapak Kepala, tapi beliau tadi ada kepentingan harus ada rapat ke dinas, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk bisa menambah ilmu di kegiatan ini. Dan di sini mungkin saya bukan narasumber yang bagaimana gitu ya, ini sharing saja karena tentang budaya positif ini bukan hal yang baru sebetulnya. Hanya mungkin ada istilah-istilah baru yang baru kita ketahui, padahal prakteknya mungkin sudah itu dilaksanakan. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan ini hal yang akan kita bahas yaitu mengenai filsafat Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma berpikir, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan yuk mulai langkah kita ya, nanti kita lihat. Oke, yang pertama pada filsafat Ki Hajar Dewantara mengenai apa tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maksudnya ya, maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah definisi manusia yang merdeka. Jadi merdeka itu yang bagaimana, yang bahagia dan selamat. Kemudian peran pendidik kita ya. Peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan atau bunga yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Jadi siswa-siswi kita, murid-murid kita sudah punya potensi sendiri, sehingga kita sebetulnya tidak punya kuasa untuk membentuk mereka. Kita hanya memberi fasilitas agar mereka bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Ya, jadi kalau kita ibaratkan murid kita sebagai biji jagung, ya dia akan tumbuh menjadi jagung. Nggak bisa kita paksakan menjadi padi. Kalau siswa kita sebagai biji padi, ya dia akan tumbuh menjadi padi gitu. Kita tidak bisa memaksanya menjadi jagung seperti itu. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai tanah
atau lahan tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang berbudaya positif, yang bagaimana yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi hal ini sudah dipahami oleh semuanya ya, bukan hal baru lagi. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita Dewan Kaya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi saat kita atau murid kita belum bisa memiliki motivasi internal, maka tugas kita sebagai pendidiklah yang harus menumbuhkannya, kita merangsangnya, memberikan motivasi eksternal. Di sini ya, salah satu tanggung jawab pendidik, mungkin nggak perlu dibaca semua, membentuk budaya positif, kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan positif, penerapan disiplinnya, kembali yang baik. Kita lihat selanjutnya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan akhirnya itu motivasi intrinsik, ekstrinsik itu jalan untuk mendidik. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan siswa-siswi kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Mereka memahami apa arti belajar. Artinya diri kita harus memulainya, gitu ya. Kalau kita ingin murid kita jadi pembelajar sepanjang hayat, berarti kita juga harus seperti itu, gitu ya. Nah, disiplin itu apa ya? Sering kali kita mendengar disiplin. Apa itu disiplin? Di sini menurut seorang ahli Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, dikatakan bahwa disiplin itu artinya belajar, dari kata Latin disiplina. Kemudian diartikan juga sebagai murid, pengikut, gitu ya. Jadi disiplin itu belajar. Nah, tapi kalau kita dalam keseharian kan seolah-olah disiplin itu sesuatu yang memaksa seseorang untuk mengikuti aturan, gitu ya. Sepertinya disiplin itu sesuatu yang bakal ketat, gitu, sesuatu yang memaksa. Nah, ternyata disiplin itu adalah belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang mana yang diinginkan oleh pendidikan nasional kita? Nah, dari Kemendikbud ini kita sudah diarahkan bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu muncul dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Inilah nilai-nilai universal yang kita tuju dalam proses pendidikan. Nah, sekarang bagaimana supaya siswa-siswi kita bisa memiliki motivasi internal seperti itu? Harus ada perubahan paradigma berpikir. Dan di sini kata Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita
rubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya kita mengubah pola pikir, cara pandang gitu, dari sempit menjadi lebih luas. Sekarang kita lihat perubahan paradigma berpikir yang seperti apa yang diharapkan tumbuh pada seorang pendidik. Ada stimulus respon di sini dan ada teori kontrol. Stimulus respon menyatakan seseorang itu dia punya pola pikir bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang sama, ya. Setiap orang punya kebutuhan yang sama. Kemudian kalau di teori kontrol kita sadar bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Terus sekarang harus sudah berubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang harus berubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau tidak bisa dibujuk, paksa. Ya. Nah, kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi harus ada kolaborasi, harus ada kesepakatan. Ya. Kemudian kalau di stimulus respon menang kalah teorinya, model berpikir. Tapi kalau teori kontrol win-win solution, jadi menang-menang. Ini perubahan paradigma berpikir yang diharapkan ada pada seorang guru. Nah, sekarang apa yang mendasari setiap perilaku manusia? Ya, apa yang mendasari setiap perilaku manusia? Ada yang mau berpendapat? Ibu apa sih yang mendasari perilaku setiap manusia? Apa? Gimana Bu Ari? Ingin disayang. Ingin disayang. Ingin disayang, yang mendasarinya ingin disayang. Ya, saya Ari terus apa lagi? Ingin diperhatikan, ya apalagi itu Pak Imam. Saya situasi dan kondisi gitu ya dari paksa. Jadi melakukan gitu. Ya baik. Nah sekarang kita lebih menjurus lagi. Mengapa Bapak Ibu mau menghadiri kegiatan ini? Itu kan jawab dengan jujur ya. Ayo siapa yang mau menjawab dengan jujur? Atau Pak? Oh, saya. Mengapa Bapak Ibu mau menghadiri kegiatan ini? Karena kegiatan ini bukan kegiatan sembarangan ya Bu. Di dalam kegiatan ini kita banyak mempelajari ilmu-ilmu baru seperti tadi kata Ibu tentang filsafat kajian dewanta seperti apa, terus perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol ya Bu. Jadi kita itu tahu bagaimana ke siswa itu apakah kita melakukan stimulus respon atau kita malah menggunakan teori kontrol. Terima kasih Pak Topan, jawabannya luar biasa. Artinya semangat Pak Topan untuk menambah ilmu baru gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan tujuannya? Abi mah kadang si jenis gitu ya. Nah, sudah terlanjur janji gitu ya. Ya kan sah-sah aja ya seperti itu karena setiap orang punya alasan untuk datang atau tidak datang. Walaupun undangannya saya sebar ke semua orang. Yang jelas semua orang pasti memiliki motivasi. Motivasinya apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk udah enak, ini gimana gitu ya? Mau dihukum kan akan ada yang menghukum. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan supaya konsumsi. Misalkan itu kan motivasi dan itu sah-sah aja gitu ya. Nah yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nah seperti Pak Topan tadi
saya ingin menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini bukan acara yang biasa, keren. Terima kasih banyak. Nah, ini yang ketiga, ini yang diharapkan memang kita memberikan kita juga kepada siswa supaya mereka memiliki motivasi yang ketiga ini. Nah, siapa yang memutuskan agar Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini? Diri sendiri. Artinya tidak ada yang bisa mengontrol kita selain kita sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih untuk keputusan Ibu dan Bapak menghadiri acara ini. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih banyak Ibu Bapak, semoga tidak sia-sia datang ke sini. Ada sesuatu yang bermanfaat, insya Allah. Ya, nah tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi ya. Jadi kesadaran diri yang bukan karena ketidaknya bukan karena sesuatu yang alami. Di sini ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik. Jadi bukan karena sih di bawah dan kuburnya yang sih enak, sih dan sih gitu ya, tapi karena ingin tahu sesuatu yang memang timbul dari diri. Nah, setiap kegiatan atau perilaku manusia itu juga berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini kelima kebutuhan dasar ini yang menjadi dasar kita berperilaku seperti tadi, ingin diperhatikan gitu ya, karena situasi dan kondisi. Nah, kalau ingin diperhatikan berarti yang mana? Apakah kasih sayang dan rasa ingin diterima seperti itu? Yang jelas setiap perilaku kita dan murid-murid kita itu berdasarkan pasti pada kebutuhan dasar. Kemudian di sini hal baru ya, bagaimana kita mau menerapkan sebuah aturan tapi kita sudah nggak mau memaksa. Kita mau tadi ada konsensus katanya ya, ada konsensus, ada kesepakatan. Kelas itu butuh dibuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan atau kesepakatan kelas dibuat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga para murid bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Berperilaku menjalankan keyakinan kelas akan mewujudkan budaya positif yang konsisten. Jadi itu keyakinan kelas yang seperti apa ya? Kita lihat pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan di sekolah kita, misalnya apa peraturan? Peraturan sekolah. Tidak boleh kesiangan. Pasti ada kata negatif, tidak boleh kesiangan. Ya, jelas. Terus apa lagi? Menggunakan seragam, Senin putih-putih, gitu ya. Selasa putih biru, jelas, gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau di keyakinan kelas itu lebih universal. Jadi misalkan saling menghargai. Kalau tadi aturan tadi harus memakai seragam yang tepat. Berarti keyakinan kelasnya apa? Misalkan mentaati peraturan. Jadi kan umum. Jadi tidak rinci, tidak per poin, tapi sifatnya lebih umum, lebih universal. Saling menghargai, mentaati peraturan, misalkan seperti itu. Sehingga saat ada anak yang melanggar, kita tidak lagi menghukum gitu ya, tidak lagi menjudge, tidak lagi menghakimi, karena kan sudah ada keyakinan. Mereka tahu kalau mereka melanggar, berarti kamu melanggar keyakinan sekolah yang mana. Ya, mungkin yang lainnya bisa dibaca ya. Semua wadah kelas nanti ikut berkontribusi. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita kalau guru misalkan bisa kesepakatan pembelajaran, wali kelas bisa kesepakatan kelas sekolah ini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Isi tidak akurat bisa direvisi. Keyakinan kelas itu tidak bersifat praktek. Oke, kita lihat.
Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi sesuatu. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Pada umumnya kan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita mau lihat di sini ada studi kasus. Bisa dibaca Ibu Bapak? Boleh dibacakan oleh Pak Wahid? IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Untuk salah satu kasus tadi yang terjadi pada murid yang bernama Iva. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Membuat anak merasa malu. Jadi Jadi membuat anak itu kayak ada negatif gitu kan ke dianya, jadi down. Jauh ya, bukan membantu semangat Iva. So, ya. Jadi Ivanya Pak Seno ini malah mempermalukan Iva. Iya. Padahal Iva berperilaku seperti itu karena apa tadi? Karena tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab, PD, gitu ya, efikasi diri rendah, tidak. Kan kalau kita juga kalau ditanya suaranya ada volumenya kan turun karena sifat gitu ya. Ipa mungkin sangat tertekan untuk itu sehingga seperti itu jadinya. Dan bisa nggak kita kalau melihat ini memprediksi sebetulnya harusnya Pak Seno tuh melihat ini tuh harusnya gimana sih? Menemukan motivasinya kembali. Nah, harusnya menemukan motivasinya kembali dengan cara apa? Dengan cara bisa saja mengajarnya, ayo nak kita belajar bareng-bareng, kalau misalkan belum mampu Bapak ulang kembali pembelajaran yang kemarin sudah diterangkan. Itu ya Bu Mira, jadi ditanya ya, Iva ya kenapa gitu ya, kenapa sehingga anak itu kadang-kadang bilang gitu ke saya, Bu kenapa ya Bu itu kok jarang nanya mengapa? Ya kadang Bu kamu tuh gitu ya. Kenapa nggak nanya kenapa saya begini? Kenapa gitu? Why gitu ya? Why sih kamu tuh aja beri nunjuk gitu ya. Jadi sekarang kita belajar bagaimana kita menghadapi murid kita dengan bijak gitu ya. Mengapa? Harusnya refleksi gitu. Nah, buah pelajaran matematika kan dari matematikanya itu terus guru nakiler misalkan baru masuk baru lihat guru nak itu sekali misalkan gitu. Dan mungkin itu cerminan kita walau alam karena kadang-kadang karena tidak berefleksi kita merasa saya mah nggak gitu, saya mah baik-baik aja, padahal kita tidak tahu murid-murid kita apakah baik-baik saja atau tidak. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berefleksi juga. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi berarti kan ada kesepakatan dulu ya antara guru dan muridnya. Nah, itu berarti kan suatu hukuman karena murid tersebut melakukan kesalahan tiba-tiba
si guru menjudge dia seperti tidak melakukan tindakan seperti ini. Betul ya, jadi kalau konsekuensi mah itu ada kesepakatan gitu. Konsekuen dengan apa yang sudah disepakati. Kalau ini mah ujuk-ujuk aja, terus nggak nyambung di hukumnya. Kalau hukuman tuh biasanya menjerakkan untuk penjahat gitu ya. Kalau ini mah kan bukan kejahatan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ya. Jadi masih ada yang hukuman konsekuensinya emang apa bedanya gitu. Hukuman, konsekuensi, dan ada satu lagi restitusi. Kalau hukuman tadi tidak terencana, tiba-tiba kamu kenapa begitu, push up, ujuk-ujuk gitu ya, apa salahnya? Kan kalau siswa yang kritis mah terpuguh-puguh gitu kan, kadang-kadang anak tuh protes, tapi kadang-kadang guru tuh eleh-geleng gitu, ya pokoknya kamu kan begitu, itu hukuman. Pokoknya kalau tidak seperti yang saya perintahkan salah, itu hukuman otoriter ya untuk hukuman. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau kita misalkan nggak pernah ya menghukum secara fisik, tapi kata-katanya nyelekit, nah itu juga hukuman sebetulnya. Nah, bisa saja itu hukuman. Nah konsekuensi tadi seperti yang dikatakan Pak Topan itu berdasarkan kesepakatan, dan konsekuensi itu dibuat oleh kedua pihak ya pastinya. Tapi tetap aja pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk kelompok tertentu. Karena kan konsekuensi itu kadang-kadang iya karena tidak semuanya ya. Oke ya anak-anak, misalkan tiap pembelajaran ibu HP-nya dikumpulkan di depan. Ya, pada hatinya tidak iya sebetulnya. Tapi dia bilang iya, dan itu tetap kita sebut sebagai kesepakatan. Hanya saja memang ya tetap ada rasa tidak enak mungkin ada untuk anak-anak tertentu. Kenapa? Karena mungkin itu tidak keluar dari keinginannya sendiri, gitu ya. Mungkin, tapi ini lebih baik daripada hukuman. Nah, kalau restitusi bagaimana? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Jadi keputusannya yang kesalahan yang dia buat, dia refleksi dan dia tahu apa solusi untuk memperbaiki bukan dipikir. Mari kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol yang kita miliki ya untuk mengontrol siswa. Posisi kontrol itu tadi sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat aja perbedaannya satu. Kalau sebagai penghukum seperti tadi ya, patuhi aturan saya, kamu selalu salah. Masih mana jaga apa gitu ya. Itu udah, nah itu tuh nggak merasa itu padahal udah sebuah judgement. Jadi anak teh pasti orang duit misalkan kayak gitu. Karena itu udah selalu yang yang terakhir selesai. Kamu di guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya ikuti cara saya, kamu ikuti saya salah. Terus nadanya juga pasti nada tinggi. Nggak pernah kamu. Kalau hukum pasti kamu. Face controlnya sudah berubah. Oke, kalau teman, kalau teman itu sudah tidak akan menyakiti murid. Akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi, bujukan ya, pendekatan. Sebetulnya pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau positifnya kan anak nyaman ya, tapi negatifnya kadang-kadang anak itu jadi bertemannya atau nurutnya pada guru itu aja. Itu baik. Di pelajaran itu baik ya anak itu, karena kita friendly dengan dia. Tapi di pelajaran lain, gitu gue kembali ke sifat asalnya. Karena
karena dia merasa dia nyaman dengan hanya guru A. Dengan guru yang lain, ya enggak lagi, sifatnya kembali lagi. Itu ya hal negatif dari posisi teman. Kemudian kalau suatu saat kita marah, misalkan kecewa, anak itu jadi nggak ngebela saya lagi. Nah, itu yang bahaya kalau kita memang melakukan posisi teman ini. Jadi bagusnya ada, negatifnya sudah ada, gitu ya. Kalau suatu saat terjadi seperti itu. Pemantau. Nah, kalau pemantau itu berdasarkan peraturan. Jadi kalau ada anak, kita piket di depan, kenapa masuk jam segini di depan, misalkan bangunnya kesiangan. Oke, berarti peraturannya gimana? Ya harus bebersih misalkan peraturannya, harus bantu dulu di depan. Udah. Jadi kalau pemantau mah aturannya begini, oke, lakukan. Itu pemantau. Jadi pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, stiker, menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ya seperti yang kita lakukan ya. Kalau piket pagi-pagi, OSIS mencatat anak yang tidak memakai dasi, misalkan konsekuensinya apa. Nah, kalau manajer itu mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi nanya, kalau manajernya nanya, apa yang kita yakini, apakah kamu yakin ini benar? Jika kamu meyakini ini benar, apa yang harusnya kamu lakukan? Itu manajer, restitusi dari kalau manajer ya. Apa rencana untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, bukan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu seorang manajer. Nah, gimana aku udah sih kalau jadi manajer terus-terusan? Nah, manajer mah pintar kan manajer disebutnya juga. Jadi manajer itu bisa saja di suatu saat dia akan menjadi teman, saat tertentu dia akan menjadi pemantau, kemudian dia menjadi manajer. Jadi fleksibel, ya. Apa yang menjadi tujuan akhirnya? Nah, menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, kita lihat segitiga restitusi, menstabilkan identitas, ya. Ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, di segitiga restitusi. Ini yang diharapkan bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki hubungan. Bukan paksaan tapi tawaran. Menuntut untuk terlihat sedalam diri, mencari kebutuhan dasar, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini kita lihat, menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas, oh ya, nggak apa-apa. Misalkan ibu juga belum punya masalah, mungkin kamu punya kendala apa, itu menstabilkan identitas sehingga anak tidak merasa dijudge. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tahu cara kamu. Jangan-jangan anak nggak tahu si ibu nyuruh semua tadi. Si ibu kenapa? Hobi nasi kamu kan di kelas deh jam pertama sinar itu 1,5 jam pakai marah-marah. Jadi validasi tindakan yang salah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ya tanya anaknya tahu nggak kesalahannya itu apa. Dan kita bertanya alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau keyakinan. Oke. Nah, ini adalah video yang sudah saya buat, bukan video asli, ya, bukan kasus asli, hanya sebuah rekayasa supaya terlihat bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan. Kita coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Hade. Ya, tadi kan masih baca tadi masalah, kemudian tadi kami lagi yang tadi belum jadi perasaan biasanya diungkap dan tidak cara ibu melakukan saya rasanya enak berterima kasih. Jadi saya sadar sendiri apa kesalahan saya dan saya yang membuat aturan sendiri saat itu saya melakukan sendiri juga lebih baik lagi. Sebenarnya saya langsung ibu yang mampu karena saya yang memberikan solusi ini. Lebih enak saya yang memberi solusi sendiri. Jadi saya tidak terpaksa untuk berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan sudah ada simulasi ya, dari pertama, kemudian yang lagi oleh guru, seperti tadi, bagaimana caranya dengan penanganan seperti ini. Terima kasih ya, ya. Jadi itu tadi simulasi. Nah ternyata perasaan anak-anak itu yang itu katanya lebih enak kalau ditanya menentukan solusi sendiri. Tapi menurut ibu bapak bagaimana? Mungkin nggak ini dilakukan? Mungkin bisa dicoba, betul ya? Apakah setiap masalah harus menggunakan cara itu? Menurut ibu bapak itu gimana? Masalah yang gimana sih yang kita pakai restitusi? Ya, masalah gimana masalahnya apa? Masalahnya apa? Jadi kalau di kelas sekarang deh, kita lagi mengajar anak-anak ibu, jadi bagaimana? Ya, jadi tidak setiap masalah kita memiliki masalah-masalah tertentu yang memang butuh penanganan tersendiri ya. Di sini menggunakan segitiga restitusi yang di kelas itu kita bisa menyentuh anak dengan tadi bisa dengan konsekuensi tadi ya, dengan ada keyakinan. Baik, ibu bapak selanjutnya. Oke, yuk mulai langkah kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Setelah kita sudah punya budaya positif ya, itu loh itu betul. Yang caranya mengurangi sampah plastik yang dari botol plastik. Itu ya, mengurangi sampah plastik dari botol plastik, jumbe ya, lihat bersih, balak kecerakan gitu ya. Saya fotonya tidak ada di sini. Nah, kendalanya adalah setelah bersih-bersih, sekolah kita tidak punya tempat pembuangan sampahnya. Nah, di sini saya mencoba untuk di kelas-kelas yang saya pegang dulu gitu ya, kelas 8F, IHIJ, kemudian dengan Bu Wiwi juga ya Bu ya, di kelas 9 yang dipegang untuk mengelola sampah plastik. Jadi di kelas itu ditugaskan membeli kantong resek yang besar, kantong sampah. Nah, sampah-sampah yang dihasilkan dari jajan-jajan itu yang plastik, yang cup dengan yang botol akan dibuang ke sana, tapi dibuangnya dalam keadaan bersih gitu. Nah, sebelum ini anak juga diberi pemahaman kenapa harus bersih kan anak, ibu kenapa kelasnya jadi tempat sampah kan gitu ya. Nah, tapi kita beri pemahaman, oke, sampah ini bisa bermanfaat, tapi harus dibersihkan. Anak tahu kenapa harus dibersihkan ya, kalau nggak bersih bau. Kenapa ya bau? Oh iya, karena busuk. Karena kok busuk? Ada aktivitas bakteri kan. Jadi digali dan anak bisa melakukan itu, dan kita harapkan di rumahnya juga sama gitu. Ini yang dilakukan. Nah, di sini ada di kelas 8H, di kelas 8H ada yang baru mulai, ada yang udah penuh gitu ya. Nanti rencananya kalau sudah penuh, nah udah beberapa kelas kita calling lah tukang rongsok gitu biar anak bisa nimbang dijual. Nah,
mudah-mudahan setelah ini semua kelas bisa mengimbas, nggak perlu nunggu program sekolah, kita bisa bergerak untuk mengatur kelas-kelas kita, ya, untuk mewujudkan budaya positif. Oke, selanjutnya, nah, apa hubungannya dengan lesson study? Sebelumnya segala disambungkan ke lesson study. Kita lihat sini ada lesson study. Mengapa lesson study saya masukkan menjadi salah satu budaya positif yang diharapkan bisa kembali diadakan di sekolah kita? Karena ini bukan hal baru, hanya sempat mati suri karena pandemi COVID-19 ya, semuanya tidak bisa terlaksana. Kenapa ya? Mengapa lesson study? Sebelum ke sini, saya ingin bertanya, pandangan Bapak itu lesson study itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Lesson study itu apa sih? Apakah ada yang baru kali ini melihat atau ini udah biasa? Apakah ada yang baru mengenal adanya open class seperti ini? Udah biasa ya? Ibu Sofiatan boleh jawab? Boleh. Ya. Baik, terima kasih Mas secara rekomendasi saja biar mungkin belum komen sebelum masih dengan itu karena di sini semuanya notabene juga, jadi yang sudah terbiasa dengan sekali mungkin akan diri baik. Kalau menurut saya kenapa lesson tadi menjadi bagian sebuah budaya positif di sekolah, karena dari sini saya pernah menuliskan lesson tadi sebagai belajar dalam kenapa saya belajar pembelajaran bahasa Arab. Karena ketika melakukan lesson tadi itu ya saya sebenarnya sejak 2006 tadi awalnya memang sebetulnya ngapain sih kita berdiri melihat anak gitu ya, mengamati anak, apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Awalnya bingung, tapi lama-kelamaan baru terasa, oh ternyata ketika kita mengajar di depan kelas kita tidak bisa tahu apa yang harus dipikirkan. Sebetulnya pada saat pembelajaran, apakah betul mereka belajar? Tidak tahu kita, apakah betul sih mereka itu belajar atau hanya duduk saja untuk memenuhi waktu, menghabiskan waktu? Bagaimana mereka belajar? Kita tidak tahu. Karena yang kita tahu, anak itu berbeda, beragam, karakternya juga berbeda. Sehingga kebutuhan mereka untuk belajar pun beda. Motivasi mereka untuk belajar pun beda. Dengan lesson tadi, kita bisa mengetahui sebetulnya kebutuhan mereka itu apa. Bagaimana dia belajar sama apa judul siswa? Judul siswa saya, Pak yang siswa saya, Pak Wahid siswa saya ini. Kebutuhan Pak Jujur untuk mempelajari materi yang saya sampaikan itu berbeda dengan sama dengan saya. Setiap anak itu beda, karakteristik beda. Sehingga dengan lesson tadi, pelan-pelan saya memahami karakteristik siswa. Bagaimana sebetulnya dia belajar? Oh, yang kadang-kadang mungkin kita ribut baik kamu ya. Kita itu sudah menjadi negatif. Padahal sebetulnya saat mereka merespon dengan kegaduhannya mereka sedang belajar. Tapi cara mereka belajar itu mungkin sedikit membuat diri kesal, padahal tidak. Karena itu dengan lesson tadi, setiap momen anak berpikir, setiap momen anak belajar, itu kita fasilitasi. Kita bersama-sama berkumpul dalam pembelajaran, perencanaan, karena perencanaan itu penting. Sesuatu yang direncanakan pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Ketika kita merencanakan, pelan-pelan kita membayangkan setiap sosok siswa yang akan kita temui. Masing-masing memiliki poin-poin penting dalam penilaian. Kita ketika belajar pasti melakukan penilaian. Kalau ini Pak Wahid tidak bisa ya belajarnya kalau hanya dengan melihat, tapi harus mendengar. Oh tetapi tidak mendengar, melihat, oh harus mencoba. Ada poin penting gaya belajar yang harus difasilitasi dari sosok Pak Wahid. Nah dengan lesson tadi kita merencanakan semuanya. Nah kemudian kita melakukan
melaksanakan pembelajaran melalui Zoom gitu ya. Dan ketika melaksanakan pembelajaran kita selalu akan mengamati aktivitas belajar siswa. Betul tidak yang sudah kita rencanakan itu memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Kemudian setelah memfasilitasi belajar mereka, kita lihat juga apa betul selama ini bahwa anak itu tidak bisa belajar. Ternyata bisa belajar, tapi dengan belajarnya seperti apa? Dan yang poin penting terakhir itu refleksi. Karena guru itu harus selalu merefleksi pembelajarannya. Dengan refleksi kita bisa melakukan tindak lanjut dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Apakah kita salah ketika mengajar tadi? Tidak, karena tidak ada yang salah. Pembelajaran itu tidak yang sempurna. Tapi poin-poin itu bisa dilengkapi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Setiap kelas berbeda loh Bapak dan Ibu, ya bisa dirasakan. Kita membuat lesson plan di kelas H misalnya. Ternyata lesson plan yang kita buat tidak cocok untuk kelas berikutnya dan seterusnya. Sehingga dengan merefleksi poin-poin penting tentang kelemahan atau kesulitan peserta didik belajar bisa tercapai. Sehingga budaya positif melalui lesson tadi bisa dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, siswa juga akan merasa nyaman belajar. Jika siswa merasa nyaman belajar, dia akan merasa senang. Jika senang, akan tumbuh dalam dirinya motivasi intrinsik untuk terus berkembang dan bertanggung jawab melakukan budaya-budaya positif lainnya, sehingga mungkin tidak akan terlambat lagi, memakai pakaian teratur, ya gitu. Terus juga tidak akan lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan karena ketidakpuasannya dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Itu saja Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, Hafah ya Ibu Bapak. dengan Master of Lesson Study. Ibu Hajar Nur dari awal ya, dari 2006 mulai dari pelita STEM sampai ke Lesson Study. Nah, betul tadi ya, sudah jelas sekali. Yang saya ingin tekankan di sini, karena saya masih mendengar, Bu Neng ada pembelajaran atau salahnya jangan dipertontonkan. Jadi lesson study itu bukan mempertontonkan pembelajaran, bukan. Tapi kalau saya membuka kelas, kemudian saya mengundang para observer, bukan untuk nonton saya membelajarkan siswa, tapi saya meminta tolong pada para observer untuk melihat bagaimana murid-murid belajar. Sehingga saat refleksi, nanti saya bisa merencanakan, gitu ya, merencanakan kembali, kelemahannya di mana, pada langkah apa saya keliru memahami kebutuhan peserta didik. Jadi kalau nanti ya Bu Haja di sekolah kita diadakan lagi lesson study berbasis sekolah, saya harap tidak lagi nggak mau ada pembelajaran saya mah tidak sempurna, memang tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada lagi yang saling tunjuk-menunjuk, nggak mau bisa ada lesson study mah itu mah kurikulum 2013 bukan. Lesson study itu tidak terpaut kurikulum. Kalau kita ambil dari bahasa, lesson itu apa? Belajar, studi, belajar dari sebuah pembelajaran. Gitu ya, jadi langsung dari aksi nyata. Oke, mengapa lesson study? Kita buat ringkasannya ya. Membiasakan guru berkolaborasi. Kan kita mau murid-murid kita juga berkolaborasi ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri susah gitu berkolaborasi. Berkolaborasi kapan? Saat membuat plan, berkolaborasi bareng-bareng, sehingga saat guru yang membelajarkan siswa itu tidak dijudge. Si rumah gak bisa ngikutin FPP, nggak ada, karena itu memang sudah didiskusikan seperti itu. Kemudian itu juga membiasakan murid untuk berkolaborasi. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, upaya mengenal karakteristik, potensi dan kebutuhan belajar murid lebih mudah karena ada bantuan observer. Ya, kita 2 mata dengan 12 mata, 12 pasang mata ya pasti akan lebih otentik, lebih signifikan hasilnya. Membiasakan guru untuk merefleksi proses pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan ya, kita bercermin bagaimana seharusnya pembelajaran dilaksanakan. Jadi pembelajaran itu bukan karena gurunya udah pinter dan dia membelajarkan cara dia, tapi guru harus mengikuti apa kebutuhan murid. Gitu. Murid butuh apa, kita memfasilitasi. Oke, nah ini semua
opsi yang digaung-gaungkan saat ini di kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana yang berdiferensiasi itu? Ya, itu yang berdasarkan kebutuhan muridnya, gitu ya. Kesiapan siswanya bagaimana, minatnya bagaimana, gitu ya. Profil belajarnya bagaimana, mereka tuh senang belajar seperti apa? Seperti itu, Ibu Bapak. Kemudian apa yang ingin kita lakukan? Membiasakan pelaksanaan segitiga restitusi ya dalam menyelesaikan masalah, kemudian berupaya untuk bisa berperan pada posisi kontrol manajer. Insya Allah, Bismillah kita pasti bisa. Insya Allah, never give up. Terima kasih. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Neng. Tepuk tangan ini bukan mengisyaratkan Bu Neng itu seperti melengkapi di tepuk. Tapi kita bertepuk tangan, kita juga refleks sedikit ya, karena tadi selama dulu luar biasa materinya Bapak dan Ibu. Jadi yang sudah dipaparkan Bu Neng itu sudah tidak asing bagi kita. Guru tapi ini guru-guru muda ya, pengalamannya berapa tahun Bu Mira? Berapa tahun? 7 tahun. Bu Mulyani? Nggak ada. Bu Anissa? Baru setahun tuh. Hadirnya Bu Anissa di sini pasti kan ingin tahu gitu ya. Sekarang langsung saja ditanya. Sebelum Bu Anissa duduk di sini ketika membaca undangan dari Bu Neng itu ya, apa yang Bu Anissa pikirkan? Sebelumnya ketika baca judul itu, apa yang Bu Anissa pikirkan? Jujur apa? Jujur. Sampai akhirnya hadir di sini. Ada sekarang sudah melewatinya ya. Menurut Bu Anissa, apa yang diminta Bu Anissa sudah terjawab? Insya Allah. Bismillah. Baik Bapak dan Ibu, sebetulnya memang ini tidak asing, tapi memang ada hal-hal baru gitu ya, terutama penekanan bahwa bagaimana kita mengelola suatu budaya positif gitu ya, apalagi terkait jika adanya pelanggaran. Pelanggaran itu terjadi karena tadi setiap perilaku itu memiliki maksud atau tujuan. Jadi jangan dulu ngeblame. Kenapa terlambat? Tidak tahu keberanian. Kita coba gali apa yang menyebabkan dia selalu terlambat, gitu ya. Jadi memang kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi dipaparkan itu memicu setiap perilaku dari manusia sendiri. Saya beruntung sekali di sini yang hadir orang-orang muda. Jadi sebagai motivasi buat saya ingin mengembangkan program sekolah yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, karena tadi kolaborasi itu penting. Tapi ketika kita berkolaborasi berarti kita harus membuka mindset. Ketika berkolaborasi bukan karena keterpaksaan, tapi lillah. Ketika saya berkolaborasi melaksanakan program ini, saya juga ingin ya, menjadi sosok yang seperti itu. Imajinasikan, Bapak dan Ibu ingin menjadi guru seperti itu. Ya, nah sekarang adakah perasaan lain yang Bapak dan Ibu rasakan setelah menyimak materi itu? Boleh berupa pertanyaan, boleh rasa tidak setuju dengan yang disampaikan, boleh. Ya, atau ada saran yang lain? Silakan, dan harus ada. Pak Yayang mau menyampaikan pendapat? Bisa bertanya. Aku bertanya ke depan aku Mas ya Pak Yayang. Pak Yayang ini guru olahraga muda. Ini semua muda semua. Jadi yang paling tua adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yayang Sudayat. Saya guru PJOK. Seperti tadi yang dikatakan sama Ibu Neng di awal, semua peserta didik itu mempunyai potensinya. Nah, di sini saya akan menanyakan efek dari salah mengajarkan potensi kepada peserta didik. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa pertanyaannya. Efeknya salah mengajarkan tidak berdasarkan potensi. Apa ini malpraktek? Jangan-jangan malpraktek, karena kalau malpraktek itu sangat langka. Jadi kalau dokter malpraktek nanti langsung bergerak sini. Kalau pendidikan malpraktek kan efeknya jangka panjang. Bisa jadi profilnya seperti apa. Mari kita dengar jawabannya dulu. Nih, kita belajar dulu ya. Terima kasih pemirsa, pertanyaan yang luar biasa dari guru dan ibu ya. Bagaimana atau apa akibatnya kalau kita membelajarkan siswa tidak sesuai dengan potensinya? Membelajarkan boleh-boleh saja ya. Dan kita memang membelajarkan siswa punya tujuan pembelajaran yang sama ya. Kalau kita lihat kurikulum pasti udah patokannya ini gitu ya, patokannya ini, tujuannya ini. Hanya prosesnya yang bisa kita diferensiasikan sesuai dengan potensi siswa tadi. Nah, yang mungkin yang ditekankan oleh Pak Yayang ini adalah bagaimana kalau kita memaksa gitu ya, maksa pokoknya kamu harus bisa keliling lapangan 12 keliling kurang dari 10 menit. Kalau kamu tidak bisa terlulus, bagaimana jadinya untuk anak ini? Apakah itu bisa jadi anaknya jadi kuat gitu ya? Atau malah anak jadi bagaimana? Coba ya. Menurut ibu bapak, kalau tidak saya jawab, yang seperti itu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Anak ini boyot gitu, budak teh aduh 12 menit, nomor 12 menit, 12 keliling gitu ya, sekelilingnya haheho, dipaksa, tidak ditanya mungkin dia punya penyakit apa, punya kelemahan apa, dampaknya bakal bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anak ini akan berusaha gitu ya, berusahanya sih mungkin aja, karena takut tidak lulus, ya takut tidak lulus, berusaha. Dia akan berusaha, tetapi apa akibatnya untuk anak ini? Padahal anak ini tuh memang di berlari dia tidak berpotensi di sana, yaitu potensinya paduan suara, potensi utamanya. Nah, disinilah bisa terjadi malpraktek yang bisa menurunkan rasa percaya diri anak tentang potensi dirinya, yang seolah-olah saya malah. Jadi menjudge dirinya, saya malah nggak bisa lulus, padahal ke 10 kali remedial, sakuriling lolosnya teh gitu ya. Ada dapat akhirnya 10 keliling, 12 keliling, tapi setengah jam. Udah diem dulu, gitu capek dulu. Nah akhirnya itu ada judgement lemah, itu kan bahaya. Itu di olahraga gitu ya, karena yang bertanya berolahraga, kita sambungkan ke olahraga. Nah menjudge itu bahaya jika siswa menjudge dirinya lemah. Padahal yang kita ingin lihat dari diri murid itu adalah potensi. Nah, sekarang paradigma berpikir kita juga harus berubah. Oke, kamu tidak mampu dalam hal ini, jangan takut, jangan khawatir. Kamu pasti punya potensi di bidang yang lain, sehingga pemaksaan itu tidak terjadi. Jadi memaksa itu bukan berarti tidak membelajarkan. Kita membelajar tapi tidak memaksa, maksud gitu ya. Membelajarkan tapi tidak memaksa anak dipaksa untuk di luar kapasitasnya, di luar potensinya. Kita tetap mengarahkan dia untuk menemukan potensinya seperti itu. Jadi ya di bidang-bidang lain juga sama. Saya di IPA, IPA 2 dari gitu ya. Sikapnya begini lagi, kok bisa? Oh ternyata anak ini memang potensinya justru di sepak bola. Nah, jadi guru itu ya itu seperti tadi, lebih mindsetnya berubah. Seperti itu ya, saya gitu ya. Jadi jangan sampai malpraktek ya, kayak dokter melihat pasien di rumah sakit umum. Oke, dokter melihat pasien sakit semua, paracetamol. Gitu ya, semua paracetamol. Ya
Ya mungkin kalau yang demam sembuh gitu, kalau yang penyakitnya yang lain, ya jadi tidak sesuai. Nah, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memberi kesehatan. Terima kasih ya. Jadi dapat saya resume sedikit jawaban Bune bahwa ketika kita mengajar, betul kita harus pertimbangkan dulu tujuan pembelajaran, karena dari tujuan pembelajaran otomatis kan ada standar kompetensi lulusan yang ingin kita capai. Dari situ bisa kita pertimbangkan juga potensi yang dimiliki siswa. Jadi memang kita tidak boleh memaksa, tapi kalau memang kan ada KKM-nya ya, potensinya sudah sampai di situ, tidak apa-apa pertimbangkan karena dia memiliki potensi yang lain. Gitu ya. Makanya pandai-pandailah kita sebagai guru untuk mempertimbangkan atau lebih bijak lagi bahwa setiap anak itu dia itu memiliki potensi yang unik, yang mungkin itu di pelajaran kita itu tidak, tapi kita hargai dia itu memiliki potensi di pelajaran yang lain. Yang sering saya amati biasanya anak yang suka olahraga itu biasanya kurang menarik di matematika atau di sains, biasanya gitu. Itu biasanya seperti itu dan selalu begitu. Tapi kita hargai juga bahwa ketika kita melihat saya sudah ini bagus olahraga, ini bagus olahraga, dan kita pertimbangkan saja, jangan sampai menjatuhkan nilai gitu ya. Kita bina saja pelan-pelan. Kata Bu Nekma tadi kalau lari dipaksakan tiba-tiba pingsan, tapi mungkin kalau olahraga kan kebiasaan ya. Kalau terus-menerus mungkin dia bisa memenuhi target yang dimiliki. Mungkin itu saja. Ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Ya Pak Topan, Pak, ini olahraga semua yang bertanya. Olahraga sehat-sehat, jadi rajin bertanya. Silakan. Yang susah tuh kan? Ya, biar bermainnya pusing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topan, saya guru PDOK di sini. Pertanyaan saya akan mengarah kepada budaya positif. Karena dari soal potensi mungkin sudah dibahas dan menurut saya cukup jawaban dari Ibu membuat saya yang mengerti ya. Menurut saya gini, pertanyaan saya, kan kita pernah learning loss ya waktu kemarin COVID. Terus pasti mempengaruhi juga terhadap gaya belajar murid atau profil belajar murid, terhadap minat dan potensi anak pun itu pasti terhambat. Apalagi ketika kita masuk lagi ke pembelajaran seperti semula, apakah anak tersebut dari awalnya minat olahraga, apakah tetap akan merasakan minatnya ataukah berbeda karena kebiasaan anak dari awalnya bermain bersama teman malah berubah bermain dengan nama gawai. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dampak dari learning loss terhadap budaya positif yang akan Ibu terapkan di sekolah ini. Seperti itu saja Ibu pertanyaan saya, semoga tidak memusingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Topan, luar biasa pertanyaannya ya, makin lama makin hot. Jadi kalau di sini kita menyadari sama-sama ada learning loss akibat pandemi COVID-19, dan yang poin yang saya titik ini adalah minat. Ya. Bagaimana minat siswa yang tadinya mungkin secara audio, visual dan kinestesiknya terhadap pembelajaran, tiba-tiba karena 2 tahun setengah lebih berinteraksi dengan gawai, jadi mereka itu lebih tertarik pada HP, gitu ya, lebih tertarik pada gawai ini. Bisa mungkin aja diabaikan. Nah itu bagaimana dengan penerapan budaya positif? Ya, silakan gimana? Terima kasih banyak Pak Topan. Pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya, membuat saya pusing dan saya nggak mau pusing sendiri. Saya mau bagi-bagi pusingnya ya kan, biar merata gitu pusing semua. Kita bicara tentang minat, ya minat itu sesuatu yang anak sukai ya, dia tuju gitu, dia inginkan minat. Jangankan learning loss, tanpa learning loss minat itu bisa berubah. Minat itu bisa berubah kapan pun. Saya dulu minatnya akuntansi, senang akuntansi. Lama-lama enggak, sep akuntansi itu banyak angka nolnya bikin pusing. Dah, mendingan saya lebih suka biologi. Oh, saya minatnya jadi jauh sekali berbeda gitu ya. Saya suka sepak bola. Ternyata main di sepak bola lebih menyenangkan. Jadi minatnya berubah ke game gitu ya. Jadi minat itu, kalau bicara tentang minat itu jangankan learning loss, tanpa learning loss pun minat itu bisa berubah pada setiap anak.
dan bagaimana ini imbasnya terhadap rencana kita, bukan hanya rencana saya, kita ya, aku dan kamu, ya kan? Ya, kamu kan? Ya, kamu. Ya, bukan hanya aku dong. Kalau aku sendiri, apalah daya, gitu ya. Jadi harus ada bantuan untuk membudayakan budaya positif di sini. Nah, yang harus kita ketahui tadi, budaya positif itu kan macam-macam ya. Kalau untuk kebersihan, oke, semua ya harus diberi pemahaman, gitu ya, harus diberi pemahaman itu untuk bisa terlaksana, dan itu butuh dibantu oleh semua pihak. Nah, sekarang budaya positif yang mana ya? Yang nyambung dengan minat, misalkan, oh, budaya positif hidup sehat, senang berolahraga, gitu ya. Anak-anak ternyata lebih senang main game sepak bola daripada sepak bola, main game badminton daripada badminton. Oke, gimana ya caranya? Berarti di sini kalau anak belum punya motivasi intrinsik, kita berarti yang memiliki tugas untuk memfasilitasi motivasi ekstrinsiknya. Bagaimana? Kan nggak boleh maksa lagi katanya. Ya, udah bukan stimulus respon, berubah paradigma ke posisi kontrol tadi. Jadi kalau posisi kontrol itu kita harus memberikan motivasi ekstrinsik, pemahaman pada siswa. Kalau yang tadinya, oh Pak, resep capek, panas, main bola di lapang, jadi hidung gitu ya, udah perawatan, udah apa bagus-bagus, meja carulang selama COVID-19, jadi belang deui misalkan. Ayo digali lagi kan. Kalau kamu main gawai, yang olahraga cuma apa? Cuma jempol ini gitu ya, tangan, dan itu pun lama-lama pegel gitu ya. Terus yang kamu butuhkan untuk bisa beraktivitas, kamu harus apa? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada siswa. Pasti nanti anak, oh iya kan harus sehat misalkan. Itu yang kita harapkan. Makanya segitiga restitusi itu, obrolan itu akan nyambung kalau anaknya mau ngomong. Yang susah itu kalau anaknya ditanya nggak ngomong-ngomong. Itu yang harus kita biasakan juga. Makanya tadi ke lesson study lagi, di sana juga kita membiasakan anak, oke, bicara gitu ya, bicara. Sehingga, yuk, kenapa sih kamu lebih senang main game daripada main bola? Panas kok, misalkan. Tapi kamu tahu manfaatnya main bola? Tahu, Pak. Dulu kamu senang itu ya, Pak. Tapi saya pikir, saya sekarang lebih senang. Coba, keterampilan kamu sekarang gimana? Iya, misalkan hari saya kan jadi boyot ya, yang tadinya cepat jadi melambat. Nah kan, gitu kan? Kan kita punya 1001 macam cara untuk meng-up kembali semangat anak. Gitu. Kalau di olahraga ya ke olahraganya gitu ya. Misalkan, ini kok tadinya yang semangat sekali kok begini, minatnya berubah atau apa? Saya sekarang nggak suka, saya maunya sekarang ikutan lestari, nggak mau ikut futsal. Kan futsal ada putri juga kan? Sekarang mau lestari, oke, nggak apa-apa mau lestari. Jadi minat itu ya diarahkan, di-up lagi, ditanyakan, karena minat bisa berubah bukan hanya karena lulus, tapi karena pola pikir anak berubah, pandangan anak terhadap minatnya yang dulu berubah. Seperti itu upayanya. Jadi upayanya ya kita berupaya, dan kita nggak bisa memaksa. Kamu kan dulu main bola, main lagi dong sekarang. Nggak gaya, gitu ya. Jadi jaipongan, jadi tarik, nggak banget, nggak keren, nggak gitu. Karena pandangan anak akan nggak bisa berubah gitu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Bagaimana Pak Yayang? Ya, jadi sepakat. Kenapa jadi Pak Yayang terus ya? Iya. Baik, kalau begini makin dekat mudah-mudahannya karena diskusi dia kan awalnya katanya ada isu gunung teh galak, jadi buru-buru tadi sehari udah berinteraksi penuh dan gitu ya. Baik, tadi pertanyaan Pak Yayang luar biasa. Pak pertanyaan luar biasa dan setuju dengan tadi oleh narasumber bahwa minat itu
berubah. Seperti hanya cinta. Sekarang tergila-gila pada si A, besok bisa berubah. Jika ada sosok dari si A itu yang muncul, ini tidak, aku tidak suka. Betul tidak? Nah, baik, dan itu tidak dipaksa kan? Tapi dia melakukan olah pikirnya. Kenapa jadi muncul tidak suka? Dia mengamati, mengobservasi tidak. Nah ini minat betul bisa berubah. Jadi bagaimana sih dampak kita sebagai guru supaya minat anak yang tadinya pegawai menjadi ke proses pembelajaran? Artinya kembali ke tadi ke plan. Kita bisa merencanakan pembelajaran yang prosesnya menumbuhkan minat anak untuk belajar. Kita kembali mereka tertarik lagi pada kita. Kok ada? Guru-gurunya ada sekarang. Guru lebih menarik dari HP. Mungkin awalnya kita kondisikan aja dulu. Paksa sedikit lah. Paksa memang tidak boleh kalau untuk menghukum. Tapi kita mengkondisikan boleh. Lihat ibu, biasanya simpan dulu itunya. Pokoknya kita minta diperhatikan. Jadi dulu lama-lama mereka terbiasa. Pokoknya kita harus tampil lebih menarik dari gawe. Solusinya gitu Pak Topan. Sehingga mereka tidak tertarik lagi main game bola, tapi langsung bermain bola dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Topan mengelola pembelajaran. Kembali PR ke Pak Topan. Jadi tidak pusing sendiri, pusingnya semua. Kita ingin mengembalikan budaya positif supaya anak suka dalam pembelajaran yang aktif, gitu ya, kreatif dan berpikir kritis. Itu dengan bagaimana guru mengelola pembelajaran. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Oh, sudah cukup? Oh, ya silakan Pak Yusuf. Boleh. Pak Yusuf itu luar biasa ya. Ketika saya mendiseminasikan budaya positif, Pak Yusuf hadir. Jadi pasti menyimaknya 2 kali, berarti lebih khatam Pak Yusuf ya tentang budaya positif. Silakan Pak Yusuf. Perkenalan waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Berdiri, guru IPS. Pertanyaannya ini seputar segitiga restitusi ya, itu sudah dijelaskan bagaimana anak diajak berkolaborasi ya, berbicara, kemudian terbuka ya apa permasalahan dan solusi. Nah ini pertanyaannya permasalahannya bagaimana ketika kita menghadapi anak ya yang punya karakteristik introvert gitu, yang tertutup. Nah, apakah memungkinkan kita melakukan segitiga restitusi itu? Yang pertama, yang kedua, kapan kita bisa melakukan segitiga restitusi itu? Ketika anak usia berapa misalkan bisa kita ajak seperti itu? Apakah usia SD sudah bisa dilaksanakan itu atau pra SD, ataukah ini anak SMP ke atas baru bisa? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa dari Pak Yusuf ya. Apakah segitiga restitusi itu bisa dilakukan kepada yang introvert? Kebayangkan introvert seperti apa gitu ya. PR besar introvert itu. Dan juga bagaimana dengan usia? Apakah ada usia yang tertentu yang kaitannya bisa tidaknya budaya, bisa tidaknya segitiga restitusi itu diterapkan? Ya, terima kasih Pak Yusuf, bagus sekali, silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa tentang masalah penanganan menggunakan segitiga restitusi pada siswa yang introvert ini. Jadi kalau siswa yang introvert itu kan tertutup banget ya, sulit sekali untuk membuat dia bicara. Nah, ini kendala memang salah satu tantangan saat kita ingin melaksanakan segitiga restitusi. Artinya harus jadi bersambut. Saat kita bertanya, ya harus dijawab gitu. Nah, untuk siswa yang introvert ini, apakah mungkin bisa? Mungkin, tapi akan lebih sulit. Bagaimana penanganannya? Nah, ini yang kita harus pelajari. Setertutup apa dia? Mengapa dia begitu tertutup? Sisi mana yang bisa kita sentuh supaya dia mau terbuka? Tantangan guru sampai segitunya ya. Ternyata kewajiban kita untuk mengungkap masalah anak sampai sebegitunya ya. Kesabaran tadi kewek-kewek
digoda, ya Allah kamu teh ngomong aku kenapa, ya Allah apa-apa gitu. Tapi selama ini kenapa ke sekolahnya kok terlambat aja? Tidak apa-apa. Tidak ada jawaban lain selain tidak apa-apa misalkan dari anaknya. Nah itu PR besar. Memang agak sulit, bahkan bukan agak sulit, sulit sekali mungkin untuk siswa yang introvert. Makanya saat kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi ini sendiri, maka kita harus berkolaborasi. Di sini ada konseling mungkin akan lebih paham sisi introvert itu. Kemudian kita bukan satu-satunya orang tua siswa, dia punya orang tua di rumah yang mengenal dia sejak kecil. Nah, kolaborasi itu juga bisa kita laksanakan. Jadi bukan hanya kepada anak, kita juga bisa kepada orang tuanya, sehingga kita bisa mengungkap lebih dalam dan mudah-mudahan anak ini mau terbuka pada akhirnya. Akhirnya kita nggak tahu, ya, nggak tahu kapan, karena setiap orang itu misteri. Kita nggak tahu kita bisa berhasil di titik mana. Yang kita bisa lakukan adalah berupaya. Ya, itu untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua, ada nggak sih batasan usia? Kapan sih kita bisa melakukan segitiga restitusi gitu ya? Apakah hanya SMP saja? SD apakah sudah bisa? Apakah PAUD sudah bisa gitu ya? Oke, sangat bisa ya. Sebetulnya segitiga restitusi itu dasarnya apa sih? Tadi anaknya sudah bagaimana? Terbuka, terus sudah anak tuh paham keyakinan, oh ini baik gitu ya, oh ini tuh harus menghargai. Dan itu dari sejak kecil ya, dari anak itu sudah bisa bicara, misalkan anak pegang makanan pakai tangan kiri, kan orang tua tuh ngasih contoh ya, makan pakai tangan bagus. Kadang-kadang anak saya dulu, ini tangan aku dua-duanya jadi tangan kiri aku bagus, tangan kanan juga bagus. Jadi itu harus ada kejelasan di sana. Jadi kalau untuk anak-anak di bawah usia itu, untuk menanamkan keyakinannya itu harus pakai bahasa yang jelas. Makan pakai tangan kanan, saya misalkan ya, makan pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Ya itu dicontohkan sama Rasulullah. Nah, gitu kan, diceritakan gitu, sehingga pada akhirnya saat anak makan pakai tangan kiri, kok makannya pakai tangan kiri? Coba bagus nggak pakai tangan kiri? Iya, mungkin anaknya nggak bagus. Kenapa? Nah, nanti kan anaknya mengungkapkan ya, karena kita sudah memperkenalkan itu. Oke, kalau begitu makannya pakai tangan apa? Tangan kanan. Itu bisa kan ya pada anak-anak. Jadi segitiga restitusi itu sangat memungkinkan dari sejak dini, sejak anak itu tahu tentang keyakinan kebenaran universal. Kebenaran universal tentang kebaikan, itu ya, tentang menghargai, tentang kesehatan. Itu selama itu sudah dipahami, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Semakin ke atas abstraksinya ya semakin luas. Jadi aturannya udah nggak seperti ke anak kecil lagi gitu ya, bahasanya bisa semakin abstrak. Kalau ke anak kan lugas gitu. Jadi kalau anak kecil makan harus pakai tangan bagus. Yang belum anak kecil, tangan bagus itu tangan yang mana? Saya menghadapi sendiri seperti itu. Sehingga anak saya saat di TK selalu protes karena ibu gurunya bilang itu bukan tangan bagus. Ya, tangan aku mah bagus bunda, gitu ya, tangan aku mah bagus. Tangan bagus itu yang tangan bagaimana? Itu kan ungkapan, dan anak kecil belum paham ungkapan bagus itu sebagai suatu denotasi gitu, bukan sebagai makna yang sebenarnya. Mungkin seperti itu ya, Yusuf. Jadi pensu Pak bisa diterapkan gitu ya dari usia yang sangat penting. Anak itu sudah bisa memahami bahwa itu ada suatu yang baik, ini suatu yang buruk. Biasanya kalau mereka gitu ya, kalau pemahaman aja kamu menghargai itu susah gitu, tapi menggunakan bahasa mereka. Dan memang ketika tadi ada perumpamaan bagus kan bingung juga kalau dia itu di lingkungan luarnya, di luar lingkungan keluarga, ternyata ada istilah mungkin perlu ada
jembatan brainstorming dulu sebelum kita menerapkan suatu kebiasaan. Ya, baik, sudah terjawab Mbak Yusuf ya. Memang kalau introvert tadi itu PR besar bagi kita, terutama kita sekarang harus menerima anak yang berkebutuhan khusus, inklusif. Makanya luar biasa ya, kita diuji untuk selalu memiliki kesabaran dan motivasi untuk selalu mengembangkan diri, terutama mengembangkan pembelajaran yang berdevices atau berpusat pada kebutuhan siswa. Ada lagi kepada itu? Bapak dan Ibu guru hebat. Naik saja. Naik saja. Yes. Pasti bisa. Yes. Ya. Kita laksanakan budaya positif dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan kelas lah yang kecil-kecil dulu. Kita mulai, yuk kita buat kesepakatan dengan siswa untuk belajar lebih maksimal gitu ya, karena learning loss yang selama 2 tahun setengah itu tidak bisa kita perbaiki dengan hanya ya begini ya gitu, tapi harus saling berkolaborasi baik siswa maupun gurunya, karena kalau kita sendiri saja tidak bisa. Siswa juga harus dimotivasi supaya mau memperbaiki kehilangan. Nah, selama pembelajaran yang hilang, learning loss itu hilang ya, hilang akibat pandemi. Pandeminya tidak bisa kita salahkan. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang seperti itu. Terutama tantangan dan ada masa-masa yang sekarang kita hadapi lebih sulit lagi. Jadi siswa kita harus siap. Guru berkewajiban untuk mempersiapkan siswanya bisa menjawab situasi kondisi tantangan yang dihadapinya sesuai dengan zaman. Peran kita mulai dari diri kita mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menumbuhkan budaya positif, dimulai dari gurunya yang berteladan. Karena ketika kita memberikan teladan on time tepat waktu, guru juga tepat waktu, berarti siswa juga akan begitu. Kita biasakan berbicara dengan menghargai siswa, nanti siswa juga akan menghargai kita. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, dan diberikan kemampuan untuk menerapkan budaya positif ini dalam aktivitas kita sehari-hari, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai ayah atau ibu, gitu ya, sebagai kakak atau adik di lingkungan keluarga kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada Bu Neng yang telah memberikan materi tentang budaya positif, yang mana materi ini tentunya mungkin sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengajar untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu Neng. Alhamdulillah, setelah kita tadi memperhatikan tentang budaya positif yang berada di sekolah, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya di sekolah dan menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya saya belum tahu, alhamdulillah setelah kita memperhatikan ini semua, saya menjadi lebih tahu dan semoga menjadi lebih baik lagi nanti untuk penerapan tentang restitusi dan yang lainnya, dan menjadi lebih baik lagi untuk semua tenaga pendidik dan kependidikan, serta anak-anak kita menjadi siswa-siswi yang berpotensi dan menjadi siswa-siswa yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Rahma yang telah memberikan materi tentang sosialisasi budaya positif, gitu ya. Alhamdulillah, sebelum saya mengikuti acara ini, sebelumnya tidak tahu ya tentang budaya positif itu seperti apa ya. Kemudian setelah mengikuti materi ini, alhamdulillah semakin terbuka wawasan khususnya tentang penanganan suatu masalah. Jadi masalah itu ada yang berupanya cara penyelesaiannya dengan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi, ketiga dengan restitusi. Ternyata dari 3 poin tadi yang paling sesuai untuk
menangani satu masalah yaitu tentang restitusi gitu ya. Mudah-mudahan dengan program ini ya kita semua dapat memanfaatkan ilmu tersebut dan bisa menerapkan ke siswa-siswa yang lain gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.